Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Pak Kapolri, kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah perpol. Nah, tanya sama Pak. Tapi sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak ya, yang harus aktif menjadi. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas inisiatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya, kita akan mengulas kabar di media yang menyebutkan bahwa peraturan Polri ya yang menabrak aturan daripada MK. Bagaimana peraturan ini bisa menabrak peraturan MK? Sebelumnya MK telah memutuskan bahwa Polri polisi aktif ya, artinya polisi yang masih menduduki jabatan kepolisian. Nah, bukan dalam artian mereka pensiun ya. Artinya polisi aktif itu polisi yang masih menjalankan jabatan kepolisian selama belum pensiun. Nah, mereka ini tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil, jabatan-jabatan lainnya, jabatan menteri, jabatan lainnya yang berkaitan dengan kepemerintahan. Nah, itu putusan daripada MK. Karena apa? Karena ya sama-sama kita ketahui, ketika polisi aktif ya menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, khawatirnya tidak objektif. Ada kaitannya misalnya kasus saja, ya. Ada misalnya satu kasus yang yang melibatkan kasus ini dilimpahkan kepada kepolisian, sementara yang melakukan kasus ini juga orang-orang dekat polisi atau segala macamnya. Nah, ini nanti akan ada permainan politik di situ, ya, akan ada permainan politik dan segala macamnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya, banyak pengamat yang mengatakan bahwa kepolisian di masa Bapak Sigit ya Prabowo ini ya, Listio Sigit Prabowo ini ada aroma politik ya, aroma politik ketika menetapkan satu penyelesaian kasus misalnya, yang kasus itu berkaitan dengan politik, maka penyelesaiannya itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan ya. Nah, ini yang menjadi masyarakat ini hilang kepercayaan kepada polisi, sehingga pada akhirnya kan adalah gejolak-gejolak besar yang menginginkan Kapolri itu harusnya dihapus saja. Ada yang menginginkan demikian dulunya kan, seperti itu. Jadi institusi Polri itu dihapus saja, tidak usah. Mereka harus berada di bawah wewenang dulu ABRI namanya ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di bawah wewenang tentara TNI ya. Nah, masyarakat ini menginginkan seperti itu saja. Belum lagi di masyarakat bawah misalnya. Sama-sama kita ketahui ya, ada banyak kasus yang melibatkan polisi aktif ya, seperti misalnya kasus sabu yang terjadi di Polda Sumbar ya. Ini dia videonya. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa memberikan perintah untuk menukarkan sabu seberat 5 kg kepada mantan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Sabu tersebut berasal dari sitaan Polres Bukit Tinggi yang berjumlah total 41,387 kg. Usai menerima perintah dari Teddy Minahasa, Dodi kemudian memberikan perintah kepada ajudannya bernama Samsul Ma'arif untuk menukar sabu tersebut dengan tawas dan kemudian menjual sabu kepada seorang pembeli di Jakarta.
Di Jakarta, Samsul Ma'arif dengan sepengetahuan Dodi kemudian menjual dan mengantarkan sabu tersebut kepada seorang pembeli bernama Linda Pujiastuti. Oleh Linda, sabu tersebut kemudian diberikan kepada seorang perantara yang juga merupakan anggota polisi, yakni Kompol Kastranto, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Kompol Kastranto kemudian memberikan sabu dari Linda kepada anggota Polsek Muara Baru, yakni Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, untuk dijual kepada Badan Narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Alek Bonpis, dan Muhammad Nasir. Aibtu Janto yang juga seorang pengguna narkoba mengaku merasa aman mengedarkan barang haram tersebut karena menjual sabu milik Jenderal Polisi. Ya, seperti putusan berikut ini ya, yang menjelaskan bahwa bagaimana peran aktif daripada Polda Sumbar itu tentang kasus sabu yang masuk ke Indonesia ini. Nah, akhirnya kan divonis di kasus. Nah, itu peran-peran semacam ini itu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat kita semuanya. Kemudian sebelumnya misalnya, bagaimana tindak tanduk seorang polisi yang berbintang 2 ya. Kita ketahui bahwa kasus Sambo sebelumnya. Bagaimana rekayasa ini terjadi pembunuhan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Bawahannya membunuh temannya sendiri atas perintah atasannya. Ya, ajudannya yang dibunuh itu ya. Nah, ini semua kan bentuk rekayasa ini, dan putusannya itu seolah-olah nanti dilindungi oleh teman-temannya sendiri. Nah, ini tidak diinginkan oleh masyarakat ya. Kemudian misalnya lagi yang lain, ada lagi kasus dulu kan Kanjuruhan, bagaimana begitu banyaknya penonton di tribun itu yang meninggal, tapi bagaimana penyelesaian kasusnya. Nah ya, ini yang menyebabkan kasus demi kasus yang terus menimpa institusi Polri, yang menyebabkan masyarakat itu hilang kepercayaan kepada polisi. Belum lagi misalnya kasus KM50 ya. KM50 itu luar biasa ya. 6 orang pengawal daripada Habib Rizik Syihab ya, di situ ditembak dan segala macamnya, dan mereka membuat klarifikasi pada siangnya, pada malamnya mereka melakukan aksi, pada siangnya mereka melakukan klarifikasi. Yang sebelumnya itu diklarifikasi oleh timnya Habib Rizik Syihab ya. Ini dia videonya, mari kita sama-sama tonton ya. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh Laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa
setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang 6 dari 10 pengikut pemimpin FPI tersebut. Penembakan pelaku penyerangan polisi yang sedang melakukan penyelidikan terkait pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya terjadi di tol Jakarta Cikampek pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Polisi melakukan penyelidikan terkait adanya informasi massa mengenai rencana pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya. Saat hendak memberhentikan mobil yang diduga berisikan pengikut Rizik Syihab, polisi lalu dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api. Merasa terancam, polisi pun melakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Enam orang yang diduga pengikut Rizik Syihab tewas dalam peristiwa ini. Mereka terpaksa ditembak karena berupaya melawan dan menyerang polisi dengan senjata api. Dalam keterangan persnya, Irjen Fadil Imran menjelaskan polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa mengawal Rizik Syihab terkait pemeriksaan hari ini. Informasi tersebut kemudian diselidiki. Polisi kemudian membuntuti kendaraan pengikut Rizik di tol Jakarta Cikampek. Namun upaya polisi mendapat perlawanan. Pengikut Rizik melawan polisi dengan senjata api dan senjata tajam sehingga polisi menembak mati 6 dari 10 pengikut pemimpin FPI tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sejumlah barang bukti penyerangan polisi oleh pengikut Rizik Syihab digelar di halaman Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, ada 2 pucuk senjata api jenis revolver dengan beberapa butir peluru dan sejumlah senjata tajam berupa katana dan... Ya, itu dia ya, penjelasan daripada kedua belah pihak pada waktu itu yang saling meluruskan berita-berita tentang kematian atau tewasnya 6 laskar FPI ya yang dilakukan oleh polisi itu. Nah, penyelesaian kasusnya bagaimana? Kan tidak ada sampai detik ini. Nah, semua kasus-kasus ini, rentetan kasus-kasus ini ya dianggap polisi ini ya gagal melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Nah, ya sehingga timbullah reaksi masyarakat yang menginginkan polisi ini agar segera dibubarkan ya. Bahkan kasus yang terbaru sebelumnya kan kita lihat bagaimana kebrutalan seorang polisi ya, kebrutalan polisi yang sengaja menabrakkan mobilnya, mobil rintis ya, ke salah seorang pengemudi ojek online ya, pada waktu itu sampai meninggal ojek online itu ya. Nah, kemudian sekarang ini kita lihat ya, banyak dari elit kita
ya, diantaranya itu Bapak Mahfud MD, ya. Kemudian Bapak Mahfud MD ini mempertanyakan tentang peraturan Polri ini yang dibuat untuk apa sih? Ya. Mengapa harus dibuat? Sementara MK ini sudah membuat peraturan larangan adanya polisi aktif menduduki jabatan publik. Nah, gitu ya. Karena penyelesaian kasusnya nanti tidak akan objektif, yang melibatkan kasus-kasus itu terhadap pejabat-pejabat publik, ya, maka penyelesaian kasusnya tidak akan objektif. Seperti misalnya kasus Jokowi, ya. Kabarnya kata daripada pihak Rosyria ini, ada aroma-aroma tidak objektif dalam kasus Jokowi ini, karena dianggap kepala Polri itu, ya, Bapak Listio Sigit itu yang menduduki Kapolri sekarang ini sampai dengan jabatan itu berapa tahun, ya. Biasanya jabatan polisi itu kan hanya 1 tahun 2 tahun diganti, ya, pensiun. Ini jabatan Polri, Kapolrinya sampai beberapa tahun. Nah, pemilihan jabatan Kapolri ini dipilih oleh Presiden. Nah, Presiden waktu itu yaitu Bapak Joko Widodo, sampai bertahan hingga saat ini dari Bapak Presiden Prabowo, ya. Nah, pemilihan itu sendiri adalah politis kabarnya. Nah, sehingga apapun kasus yang berkaitan dengan Bapak Presiden Jokowi itu akan ditepis, mudah ditepis oleh Polri, institusi Polri yang sekarang. Itu kata daripada timnya Rosyiro CS ini. Kita tidak tahu bagaimana, ya, tindak tanduk kinerja mereka, ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang berperan untuk membantu Kapolri ini menjabat sebagai Kapolri Bapak Listio Sigit sampai dengan detik ini, ya. Ini dia pernyataan daripada Mahfud MD, ya, mantan Menko Polhukam di masa Bapak Presiden Jokowi. Ini dia videonya. Batalkan, atau presiden kalau memang setuju dengan ini, jelas-jelas hal melanggar hukum, kalau memang setuju ambil alih, ini benar saya buatkan perpu. Kalau mau tertib hukum dah, kalau mau tertib hukum, kalau enggak acuran-acuran, ya udah besok akan terjadi lagi terhadap orang lain, terhadap pemerintah lain, dan oleh pejabat lain. Oleh sebab itu tugasan reguler. Menteri apa aja di ruang sini ada tugas, kita duduk berdua nih, ada kewajiban Polri menjaga keamanan. Iya kan? Kenapa harus dispesifikkan 17? Ya, Pak Mahfud sudah bersuara begini, akademisi juga, pengamat juga mengatakan, tapi sudah terlanjur keluar peraturan kepolisian. Apa way out-nya, Pak? Apa solusinya supaya ini tidak mentok seperti ini? Ada yang mengatakan itu dibawa aja ke Mahkamah Agung, diuji di Mahkamah Agung, diuji judicial review. Saya ragu kalau Mahkamah Agung ini kan suka buat putusan-putusan yang kayak dulu soal pilkada dan macam-macam itu. Sehingga saya, apalagi sudah Mahkamah Agung soal judicial review itu, ya, itu tidak terbuka sidangnya. Tiba-tiba diumumkan, orang kaget gitu. Kan beda dengan di MK, judicial review itu terbuka, disiarkan, malah ada channel-channelnya sampai ke daerah. Televisi juga boleh melihat perdebatan hakim dan ini. Kalau Mahkamah Agung nggak ada, gitu. Apalagi biasanya tradisi hukum kita itu sudah bisik-bisik dulu kan. Sebelum keluar ini bisik-bisik ke, saya tahu dulu. Kan saya di situ kan saya dulu Menko Polhukam, bisik-bisik dulu ke Menkumham. Menkumhamnya telepon ke Menko Polhukam, tanya, Pak, ada permintaan ini agar disahkan malam ini, gitu. Ada yang begitu. Ada begitu, ya? Ada. Dulu waktu KPU itu kan, malam-malam diminta, dipaksakan gitu. Ada yang juga bisik-bisik ke Mahkamah Agung, ada yang bisa itu udah terbiasa, padahal itu salah gitu. Oleh sebab itu kalau ke Mahkamah Agung nampaknya ya pasti akan dianulah. Kalau saya ya, artinya nggak bakalan. Meskipun secara hukum memungkinkan, tapi Pak Mahfud tidak menyarankan itu dilakukan. Bukan yang terbaik. Akan kalah juga, menurut saya ya. Karena saya tidak percaya pada hukum acaranya. Pak Mahfud di Kompas hari ini. Bentar dulu. Ya, tadi Anda kan bertanya. Ya, persis. Mahkamah Agung. Yang lain alternatifnya? Yang kedua, ini bisa dilakukan executive review, bukan judicial review. Executive review itu ada dua. Satu, pada tingkat kementerian itu tidak usah mengundangkan atau mencabut pengundangan ini di dalam berita negara. Yang kedua namanya administratif beruk. Presiden mengambil alih. Ambil alih. Sampai ambil alih saya cabut. Atau saya ambil alih, saya keluarkan perpu. Bisa. Executive review aja. Executive review.
Kalau ke judicial review susah, legislative review ini belum masuk ke DPR kan. Ya. Kalau masuk ke Perpu, nanti kan bisa jadi undang-undang. Kalau mau tertib hukum lah, kalau mau tertib hukum, kalau enggak anjuran-anjuran ya udah besok akan terjadi lagi terhadap orang lain, terhadap pemerintah lain, dan oleh pejabat lain. Membuat hal-hal yang kayak gini. Kita mau tertib hukum apa enggak? Jadi saya tidak menyarankan ke Mahkamah Agung, apalagi ada yang nulis juga ke PT UN, ngawur kalau ke PT UN. PT UN itu kan keputusan. Keputusan pejabat atau lembaga pemerintah gitu yang bersengketa melawan rakyat secara perdata, secara perorangan gitu, bukan melayat secara umum. Kalau melayat secara umum itu namanya judicial review, bukan ke PT UN. Itu kan peraturan. Sedangkan ke PT UN itu keputusan. Base kicking namanya. Nah, itu Mas Rizal, executive review cabut, batalkan, atau presiden kalau memang setuju dengan ini, jelas-jelas hal melanggar. Kalau memang setuju, ambil alih, ini benar saya buatkan Perpu. Ya, itu pernyataan dari Bapak mantan Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD, yang menyayangkan putusan ini ya. Lalu bagaimana reaksi daripada Bapak Presiden Prabowo? Sampai sekarang belum ada reaksi dari Bapak Presiden ya. Karena putusan MK itu sudah jelas. MK menyebutkan bahwa polisi yang menjabat sebagai polisi aktif tidak boleh menjabat jabatan publik ya. Ini dia video daripada keterangan keputusan MK bahwa menyebutkan larangan polisi aktif menjabati jabatan sipil. Ini dia. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini. Tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Ya. Nah, kalau begini bagaimana dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri ya, ingin menyelesaikan penyelesaian pada kasus-kasus yang melibatkan Polri. Ini bagaimana? Inilah yang disebut omong-omong ya. Apakah hanya omongan saja? Ya, pembentukan tim reformasi Polri pun di dalamnya juga ada institusi Polri sendiri. Kapolri sendiri juga ikut di dalamnya untuk membenahi kinerja kepolisian. Ini kan kurang objektif, ya. Nah, lalu apa sih yang dimau Bapak Presiden? Kok sampai dengan sekarang pun masih diam? Ya, dengan putusan Polri ini kok masih diam? Seharusnya kan Bapak Presiden bertindak. Ini menabrak aturan yang dibuat oleh MK. Ya, MK melarangnya. Polri kok malah membolehkan? Sebenarnya antara aturan yang dibuat MK dan Polri, tinggian mana sih? Ya. Kita bingung ya terkadang dengan negara kita ini. Ya, kadang-kadang dua aturan, yang satu melarang, satu ini bisa saja ditabrak oleh
aturan-aturan yang lain. Sementara kita masyarakat bawah diminta taat aturan, taat dengan hukum. Sementara pejabat-pejabat publik kita, ya, pengaman-pengaman negara kita, mereka sendiri menabrak aturan-aturan tersebut. Belum lagi kasus-kasus yang lain, misalnya banyak hal sebetulnya ya yang melibatkan polisi. Ya, institusi-institusi lain pun sama sebetulnya. Cuman belum terbongkar, belum terlihat saja keburukan mereka. Ya, kita hanya berharap negeri kita ini ya dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Ya, Prabowo presiden ya sebagai presiden kita yang sekarang ini. Juga kita berharap Bapak Prabowo juga bisa membenahi institusi ini dengan benar. Ya, polisian, kepala Polri-nya, misalnya kalau sudah terlalu lawas, sudah terlalu lama menjabat kepala polisi, ya diganti. Kan apa salahnya? Tidak ada salahnya kan? Itu saja ya dari pendapat saya sebagai orang awam. Ya, banyak dari kalangan elit-elit orang-orang penting di negeri kita ini yang mempermasalahkan aturan yang dibuat oleh Polri. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.